Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara mencari atau menentukan akar dengan metode tertutup. Nah, ada beberapa metode yang sifatnya tertutup, ada juga yang sifatnya terbuka. Apa itu tertutup dan terbuka? Kemarin kita sudah bahas di kuliah sebelumnya. Metode bagi dua itu merupakan metode tertutup yang disebut dengan metode biseksi, karena nanti kita akan mengambil dua titik sebagai batasan, mulai dari yang lower dan upper, atau kita boleh menggunakan X1, X2, atau HA, XB ya. Nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Oke. Dasar dari metode biseksi ya. Jadi ada sebuah dalil, sebuah persamaan fx apabila sama dengan 0, di mana fx adalah fungsi kontinu yang nyata, maka fx memiliki setidaknya satu akar di antara xl dan xu ya. Jadi di PowerPoint ini kita gunakan istilah XL dan XU sebagai titik awal yang diambil dalam proses mencari titik akar ini. Nah, dalilnya akar akan berada di antara, atau akar akan berada apabila fungsi XL kali fungsi XU itu lebih kecil dari 0. Maka fxl, fxu lebih kecil dari 0, maka bisa dipastikan di antara titik tersebut ada akarnya. Jadi setidaknya satu akar ada di antara dua titik jika fungsinya nyata, kontinu, dan berubah tanda. Jika jadi di dalam fungsi X tidak merubah tanda di antara dua titik yang kita ambil itu, akar persamaan fx sama dengan 0. Jadi akar persamaan dari fx di mana tidak merubah tanda di antara dua titik, maka mungkin masih ada akar di antara kedua titik tersebut. Jadi kita seperti gambar. Nah, ini karena kebetulan mengambil titiknya itu di antara akar, maka itu akan positif kali positif ya. FXL dan LXU-nya itu positif kali positif. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari gambar 3 ini, gambar 3 ini, jika kita mengambilnya seperti XL yang ditunjukkan dan XU yang ditunjukkan di gambar 3 itu ya, maka tidak ada akar di antara XL dan XU. Nah, kalau FXL kali FXU itu lebih besar dari 0, maka kita coba mengganti atau menemukan
menambahkan atau mencari titik yang baru ya, sampai kita dapat fxl kali fxu lebih kecil dari 0. Di situasi pengamatan akan berbeda apabila kita mengambil titik-titik XL dan U seperti gambar itu. Jadi maka jika persamaan fx, jika persamaan merubah tanda di antara dua titik, lebih itu kan terdeteksi atau terlihat bahwa ada lebih dari satu akar yang mungkin ada di antara dua titik itu. Jadi bisa satu akar, bisa dua akar. Kalau tandanya berubah ya, maka di situ pasti ada akarnya. Tapi seberapa banyak kita lihat dari gambarnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk bagaimana algoritma untuk metode biseksi. Langkah pertama adalah menentukan XL dan XU-nya. Ya. Kalau kemudian fungsi XL dan XU itu lebih kecil dari 0, maka kita lakukan penentuan titik baru. Ya. Nah, titik baru, kalau kita sebut XM, ditentukan dengan menjumlahkan XL plus XU kemudian membagi 2. Nah, titik itu kemudian kita jadikan titik baru untuk menggantikan XL atau untuk menggantikan XU untuk proses penghitungan selanjutnya, iterasi selanjutnya. Nah, ini ya, langkah ketiga ini untuk menentukan proses penggantiannya ya, proses penggantian XL dan XU. Silahkan diamati dan dibaca. Langkah selanjutnya, jadi kalau nanti kita melakukan proses itu berulang-ulang terus ya, maka kita nanti juga akan menemukan atau menentukan kesalahan relatif absolut seperti yang di kuliah sebelumnya ya, bagaimana menentukan error absolut, error mutlak, perkiraan dan sebagainya di kuliah sebelumnya ya. Oke. Langkah kelima ya. Jadi sebelumnya di awal tadi kita menentukan XL, XU dan juga berapa toleransi error yang kita izinkan. Maka setelah nanti kita mendapatkan error mutlaknya, absolutnya, kemudian kita buat sebuah logika jika error mutlak lebih besar dari error yang kita tentukan. Kalau yes, maka lanjutkan dengan langkah mengiterasi dengan cara menentukan titik upper dan lowernya yang baru. Tapi kalau 0 atau error mutlaknya lebih kecil dari error yang sudah
kita tentukan error toleransinya, maka berhenti algoritmanya. Oke, mungkin itu, silakan contoh soalnya dikerjakan ya. Nah, nanti setelah kalian mencoba memahami, kemudian juga membuat program biseki baik dengan C++ maupun dengan apa saja yang kalian bisa, tapi sebaiknya menggunakan C++ atau MATLAB ya. Bahkan untuk memahaminya bisa juga menggunakan Excel ya. Oke, terima kasih. Nah, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita bertemu nanti di ruang diskusi ya, setelah kalian mencoba mengerjakan apa yang ada di materi PowerPoint ini, mulai nomor berapa tadi? Mulai nomor 10 ya, sampai nomor 30. Dan materi saya ini saya ambil dari Numerical Method and USF Edu. Silakan kalian akses juga di situ. Terima kasih.